Halo guys, ketemu lagi di channel Banyak Tahu. Di video kali ini gue mau ngebahas nih, gimana sih cara belajar yang efektif menurut psikologi. Setiap orang memiliki kemampuan belajar secara alami. Sejak dilahirkan, banyak hal yang harus dipelajari. Mulai dari menyusu, berjalan, berbicara, hingga aktivitas lainnya. Seiring bertambahnya usia, kegiatan belajar pun disempurnakan dengan pendidikan formal di sekolah. Adapun cara belajar memiliki keterkaitan dengan capaian prestasi seseorang. Nah, berikut ini ada 10 cara belajar efektif menurut para pakar psikologi yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Kebutuhan merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Ketika belajar dianggap sebagai kebutuhan hidup, maka Anda akan semakin bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Belajar tidak lagi dilakukan dalam kondisi tertekan, tetapi bisa dilakukan dengan sukacita. Hasilnya, setiap materi yang dipelajari akan dapat lebih mudah untuk diingat. Yang kedua, belajar di tempat yang disukai. Tak dapat dipungkiri bahwa tempat yang nyaman akan mempengaruhi mood seseorang ketika belajar. Oleh karena itu, aturlah ruangan belajar Anda di rumah menjadi senyaman mungkin. Ubahlah posisi serta penampilan ruangan setiap beberapa waktu untuk memberikan suasana baru yang lebih segar dan memberikan semangat. Anda juga bisa dapat mencari atmosfer berbeda dengan belajar di kafe, perpustakaan, ataupun taman. Namun, pastikan keadaannya tenang agar dapat belajar dengan nyaman dan tidak mengganggu konsentrasi kita. Yang ketiga, menyusun target belajar. Memiliki target waktu untuk menguasai materi pelajaran akan membuat Anda merasa lebih tertantang. Oleh karena itu, susunlah jadwal dan bagi waktu belajar dengan baik. Bila berhasil mencapai target, berilah diri Anda hadiah kecil. Misalnya seperti membeli cemilan favorit. Dengan mendapatkan hadiah, akan timbul rasa puas di dalam diri sendiri, sehingga kian terpacu menaklukkan target belajar berikutnya. Yang keempat, berperan menjadi guru. Setelah belajar, berperanlah menjadi seorang guru. Jelaskan kembali materi yang telah Anda pelajari dengan gaya bahasa sendiri. Anda bisa meminta bantuan teman atau keluarga untuk mendengarkan materi yang Anda jelaskan. Para pakar psikologi meyakini bahwa mengulang kembali adalah cara belajar yang paling efektif untuk mengingat semua materi yang sudah kita pelajari. Ketika Anda menjelaskan kembali, kemungkinan ada beberapa hal yang terlewat. Namun, justru inilah yang bisa membantu Anda untuk mengulang kembali bagian tersebut. Yang kelima, buatlah latihan ujian. Sebelum menghadapi ujian sebenarnya, Anda bisa berlatih untuk menjawab soal-soal ujian secara mandiri. Hal ini juga dapat mempersiapkan mental Anda sebelum nantinya berhadapan dengan soal-soal ujian yang sesungguhnya. Cara ini merupakan salah satu cara variasi untuk mencegah kejenuhan, karena harus terus-menerus membaca materi pelajaran. Setelah menyelesaikan ujian mandiri, jangan lupa periksa jawabannya. Dengan demikian Anda akan tahu mana hal yang harus diperbaiki. Yang keenam, berikan jeda waktu saat belajar. Saat hendak menghadapi ujian, tentunya akan banyak materi yang harus dipelajari. Namun, jangan terlalu memaksakan diri karena hal tersebut justru kurang efektif. Sebaiknya berikan jeda di antara setiap sesi materi. Hal ini dimaksudkan untuk mengistirahatkan otak sehingga bisa kembali segar dan siap bekerja lagi. Yang ketujuh, bersikap kritis. Setelah paham apa yang dipelajari, latihlah otak Anda agar lebih kritis terhadap semua materi tersebut. Aktif mencari tahu dan menganalisis kebenaran dari materi yang sudah kita pelajari. Hal ini dinilai mampu membuat seseorang lebih mudah untuk mengingatnya ketika ujian yang sesungguhnya itu datang. Tidak hanya itu, dengan adanya informasi lebih lanjut, Anda juga dapat memiliki perspektif yang lebih luas. Yang kedelapan, hindari musik dengan lirik. Musik sudah lama terbukti bisa membantu meningkatkan konsentrasi seseorang. Namun, saat sedang belajar, hindarilah mendengarkan musik dengan lirik, karena bisa membuat pikiran Anda terdistraksi. Sebaiknya, dengarkanlah musik klasik agar pikiran bisa menjadi lebih segar. Yang kesembilan, baca ringkasan materi sebelum tidur. Penelitian membuktikan bahwa tidur merupakan salah satu cara jitu untuk membantu proses mengingat. Karena itu, membaca kembali ringkasan materi sebelum terlelap sangatlah dianjurkan. Selain itu, pola tidur kita juga sangat berpengaruh untuk pikiran kita.
Jadi, usahakan untuk tidur dalam kurun waktu 7 hingga 8 jam per hari, agar pikiran terasa segar ketika kita bangun dari tidur. Yang ke-10, berdiskusi dengan kerabat. Belajar kerap kali dilakukan seorang diri. Namun, beberapa orang lebih menyukai gaya belajar secara berkelompok. Bila gaya belajar Anda adalah tipe yang berkelompok, maka carilah teman yang bisa diajak diskusi. Dari proses diskusi, Anda akan mendapatkan lebih banyak hal yang mungkin tak akan didapatkan secara belajar mandiri. Demikianlah 10 cara belajar efektif yang bisa Anda tiru untuk mencetak prestasi gemilang di bangku sekolah. So, segitu aja video dari gua. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Buat kalian yang tahu lebih banyak tentang cara-cara belajar yang efektif yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya guys. Gue Michael dari channel Banyak Tahu. Bye-bye.